Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita bertemu lagi dalam siraman rohani hari ini, dan biarlah kita sungguh-sungguh berdoa lebih dahulu agar Tuhan memimpin kami semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami boleh bertemu kembali di dalam siraman rohani siang hari ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukan di dalam hidup ini. Kami percayakan siraman rohani ini di dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan membahas tentang kecewa. Yesaya 2 ayat 22 mengatakan demikian, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya, kekecewaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita dapat kecewa pada seseorang, tetapi kadang pula kita dapat mengecewakan orang lain. Itu semua apa penyebabnya? Yang utama adalah kita terlalu berharap terhadap diri seseorang. Bisa itu suami, istri, anak, dan siapapun dia. Padahal kenyataannya orang tersebut tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan. Lalu apa atau bagaimana reaksi kita terhadap kenyataan yang ada? Semuanya itu membuat kita semua kecewa. Ya, sebab itu ingatlah apa yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Masalahnya, pada saat kita kecewa, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak tahu apakah kita jadi putus asa, kita jadi susah, kita jadi galau. Ya. Kalau kita kecewa, maka yang harus kita lakukan satu, memeriksa apakah pengharapan itu terlalu tinggi atau kurang realistis. Maka kalau kita mengetahui itu sebabnya, kita harus turunkan harapan kita. Karena mungkin saja orang yang kita harapkan itu tidak memiliki kemampuan seperti yang kita harapkan. Ya. Jadi kita harus tidak realistis terlalu tinggi untuk orang yang kita harapkan. Maka yang harus kita lakukan adalah menurunkan harapan kita. Karena mungkin saja orang itu tidak bisa melakukan apa yang kita harapkan dan tidak mempunyai kemampuan seperti yang kita harapkan. Yang kedua, ketika itu terjadi, kita hanya dapat mengontrol dan mengubah diri kita sendiri. Jadi kalau kejadian seperti itu, kita hanya bisa mengontrol diri kita dan mengubah diri kita sendiri. Tidak bisa mengubah orang lain. Kalau kita memaksakan keinginan kita pada orang lain, justru kita akan semakin kecewa. Jadi apa yang kita paksakan, kita akan mengalami kekecewaan lagi. Jadi tidak bisa, kita bisa mengubah dan mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan mengubah orang lain. Yang ketiga, setiap kali kita menerima kenyataan, kita harus menerima dengan ucapan syukur. Jarang ya bisa mengucap syukur ketika kita kecewa. Dan kita juga bisa belajar melihat kekecewaan itu dengan cara positif. Jadi jangan lihat negatifnya. Kita harus mempunyai pandangan cara positif. Kenapa? Karena kekecewaan menolong kita untuk belajar menaruh kepercayaan atau menggantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan dan mengingatkan kita untuk lebih keras lagi berusaha atau meraih akan impian atau harapan kita. Jadi bukan menjadikan kita putus asa, tetapi kita memacu diri kita untuk lebih berusaha
berusaha untuk meraih apa yang menjadi harapan dan impian kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mengetahui hal ini? Kalau mengetahui, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Punyalah selalu pandangan positif, jadi bukan negatif. Kita akan mengatasi kekecewaan-kekecewaan yang kita alami. Itu yang bisa dikatakan. Maka dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa diharapkan kecuali Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Saya harap Bapak Ibu sekalian memiliki pandangan ini dan menaruh percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itulah yang menjadi pokok pembicaraan di siraman rohani siang hari ini. Kiranya kita bisa mengalasi kekecewaan yang kita alami dan kita tidak berputus asa, tetapi kita sungguh-sungguh mengharapkan akan penyertaan Tuhan serta bimbingan daripada Tuhan dalam mengatasi segala sesuatu yang mengecewakan di dalam dunia ini. Jadi kita harus mengubah diri kita sendiri, mempunyai pandangan yang sudut positif dan tidak terlalu negatif. Dan itu akan belajar membuat kita untuk lebih berusaha, lebih meraih segala sesuatu yang kita harapkan dan impikan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan yang jauh daripada sempurna. Namun kami tahu biarlah Roh Kudus akan membimbing kami terus, sehingga ketika kami kecewa, kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan biarlah itu merubah kami dan menjadi pecut bagi kami untuk lebih lagi dalam berusaha untuk meraih segala sesuatu yang kita harapkan dan impikan. Tuhan tolonglah kami percayakan dengan diri kami sepenuh dalam kuat kuasa-Mu. Berkati semuanya dan kami boleh melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kekuatan, yang menjadi pengharapan, yang dapat kami andalkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.